Oke Mas, selanjutnya mungkin dari mobil bekas tanpa BPKB ini Mas, biasanya hasil dari kejahatan apa aja nih Mas, selain pencurian mungkin? Nah, kalau selain dari pencurian ya ada dari penipuan. Penipuannya gambarannya seperti apa? Ya biasa kan ada yang orang yang saking percayanya atau mudah ditipu daya lah ibarat kata seperti itu. Akhirnya dia mau meminjamkan kendaraan. Pinjam dulu mobilnya, maksudnya. Misalnya misal ada sedang mau terjadi transaksi sesuatu transaksi di sebuah mall ibarat kata gitu. Oh, saya mau ngambil uang dulu misalnya. Nah, terus si pembeli dan si orang yang membeli dan si penjual itu, si penjual nganterin. Oh iya nih mau ke ATM ini. Nah, habis itu si tersangka penipuan ini ngomong ke si penjual, tolong itu beliin rokok dulu misalnya. Ketika turun, itu mobil dibawa pergi. Itu kan penipuan, ya kan? Terus bisa jadi dari hasil penggelapan. Gelapan. Ya, contohnya misalnya yang jelas pasti STNK-nya ada nih ya. Mobil rental. Mobil rental kan pasti lepas kunci, ada STNK-nya juga untuk itu tadi. Nah, biasanya alasannya, oh pinjam dulu selama seminggu untuk kebutuhan proyek misalnya. Iming-imingnya kan biasanya dipinjam jangka waktu sedikit lama. Ya. Nggak biasa kayak 2 hari, 3 hari, tapi ini seminggu, habis itu diperpanjang lagi, seminggu lagi, perpanjang lagi seminggu, sampai akhirnya mobil itu dipindah tangankan ke orang lain, misalnya seperti itu. Itu yang sering terjadi juga. Korbannya ya pemilik-pemilik rental. Oke. Gitu. Dan itu banyak terjadi ya dewasa ini ya Mas ya? Iya. Rental mobil jadi korban gitu. Oke Mas. Lalu Mas Andra selanjutnya nih, siapa yang paling berisiko terdampak dalam jual beli mobil tanpa kelengkapan surat atau mungkin tanpa BPKB ini? Nah, kalau untuk yang paling berisiko ya sebenarnya masyarakat yang awam terhadap aturan hukum. Awam. Itu bisa orang yang tinggal di kota, bisa orang yang tinggal di desa. Jadi yang kurang mencari informasi ya berkaitan dengan unit, berkaitan mengenai resiko yang timbul, semisal dia membeli kendaraan, kan ibarat kata ketika dia membeli sebuah unit kan dia akan mendapatkan sebuah hak, tapi hak itu ibarat kata butuh lisensinya nih atau buktinya apa nih, misalnya oh kalau kendaraan bermotor sebagai bukti kepemilikan yang sah itu ada BPKB, yang mana di BPKB-nya itu ada nama Mas Krisna misalnya. Nah, jadi harus cari tahu juga. Jadi ketika kita membeli barang, kita harus cari tahu dulu resikonya apa, terus mengenai asal usulnya itu dari mana. Intinya seperti itu. Dan kelengkapan ya Mas ya? Iya, kembali lagi ke kelengkapan kendaraan itu tadi. Kalau kelengkapan kendaraan itu tadi tidak lengkap, ya baiknya udah. Artinya saling berkaitan ya, tadi pembahasan pertama dan selanjutnya sampai yang terkini itu. Nah, kalau misalnya beli online kayak gitu ya cari aja yang showroom yang udah ternama. Biasanya ada tuh yang dia punya bengkel resmi sendiri. Itu ada juga. Jadi ketika dia membeli barang itu kan kalau di online itu biasanya ada model penilaian dari pembeli ya kan. Ada entah indikator yang menggunakan bintang atau ulasan-ulasannya. Jadi harus cermat juga dari situ, kita ngecek dulu. Oh ini penilaiannya bagus, secara barang dengan aslinya ada komentar baik. Nah itu di situ kan sebenarnya membangun kepercayaan si pembeli juga. Nah akhirnya pembeli, oh ya di situ aja, seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.